Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perkembangan public relations di Indonesia. Menurut Onong Ucana Effendi, public relations di Indonesia dimulai sejak tahun 1950. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia menyadari perlunya rakyat Indonesia untuk mengetahui segala perkembangan yang terjadi sejak pengakuan Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Berawal dari pemikiran tersebut, maka kegiatan ke-public relations mulai dikembangkan dengan menyandang nama hubungan masyarakat karena kegiatan yang dilakukan lebih banyak untuk keluar organisasi. Pada tahun 1950, berdiri Humas pertama kali di Perusahaan Minyak Negara atau Pertamina yang diberi nama Hubungan Pemerintah dan Masyarakat atau HUPMA. Divisi kehumasan ini berfungsi untuk menghubungkan klien, relasi, masyarakat, perusahaan swasta, perusahaan negara, dan perusahaan asing. 4 tahun kemudian, pada tahun 1954, Humas mulai diterapkan pada jajaran kepolisian. Tahun 1970, banyak institusi mempunyai humas di setiap jajaran kelembagaan di Indonesia, seperti pada institusi pemerintah dan perusahaan swasta. Saya akan membahas tentang perkembangan PR di Indonesia. Rasudi Ruslan membagi perkembangan PR di Indonesia dalam 4 periode, yaitu periode 1 tahun 1962. Pembentukan Humas di Indonesia secara resmi lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk divisi Humas. Kemudian periode 2 tahun 1967 sampai 1971. Periode ini disebut dengan periode Humas Kedinasan Pemerintah, dimulai dengan dibentuknya Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah atau Bakohumas yang beranggotakan Humas Departemen, Lembaga Negara, serta unit usaha negara yang menitikberatkan peran Humas kepada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Lalu periode 3 tahun 1972 sampai 1993. Periode ini ditandai dengan munculnya PR kalangan profesional pada lembaga swasta umum, yaitu dengan didirikannya Wadah Profesi Humas, yakni Perhumas, pada 15 Desember tahun 1972 oleh kalangan praktisi swasta. Kode etik kehumasan mulai ditetapkan pada akhir 1993. 10 April 1997 menyusul profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relations atau APRI di Jakarta. Terakhir, periode 4 tahun 1995 sampai sekarang. Periode ini PR berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus. Indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuk Himpunan Humas Hotel Berbintang 3 pada 27 November 1995. Yang kedua, berdirinya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan. Dan yang ketiga, berdirinya PRSI atau Public Relations Society of Indonesia. Sejarah perkembangan public relation di dunia. Awal public relation pertama sekali muncul dapat dilacak melalui peradaban besar di masa lalu, seperti Babilonia, Mesir, Yunani kuno, dan Romawi. Teknik-teknik yang biasa digunakan dalam PR sekarang sudah digunakan oleh raja atau pemuka agama dahulu kala untuk membujuk warganya agar menerima otoritas mereka, diantaranya melalui komunikasi interpersonal, pidato, seni, sastra, pertunjukan, publikasi, dan sebagainya. Dalam sejarahnya, istilah PR sebagai sebuah teknik menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor Tivoli pada tahun 1906 yang berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat dengan sukses. Atas upayanya, ia diangkat menjadi the father of public relation. Public relation modern muncul melalui perkembangan 3 fungsi utama PR, yaitu yang pertama ada agen pemberitaan, yang kedua publisitas, dan yang ketiga konseling. Tokoh-tokoh pahlawan dalam mitologi atau sejarah digunakan untuk menarik perhatian orang. Pada abad 19, para pebisnis maupun politikus di Amerika menggunakan tokoh-tokoh fiktif maupun nyata. Tokoh yang dianggap master adalah P.T. Barnum, seorang pemilik sirkus di Amerika pada abad 19. Perang Dunia I dan II juga ikut berpengaruh dalam perkembangan PR. Menjelang masuknya Amerika dalam Perang Dunia I, pemerintah Amerika mendirikan Creole Committee, yaitu komite yang bertugas menyebarluaskan ide-ide nasionalisme di kalangan rakyat Amerika dan mempengaruhi opini publik dunia tentang perlunya perdamaian dan demokrasi dalam hubungan antar bangsa.
Selama Perang Dunia II, pemerintah Amerika mendirikan Office of War Information atau suatu badan yang tujuan utamanya menggalang dukungan rakyat Amerika dan dunia untuk memenangkan perang. Dalam perkembangan selanjutnya, PR menjadi bagian yang sangat penting dalam dunia bisnis, politik, maupun sosial. Beberapa tokoh pelopor public relation Amerika selain Ivy Lee antara lain adalah Benjamin Sonnenberg, Ray Kurzweil, dan Leone Baxter. Perkembangan PR sebenarnya bisa dikaitkan dengan keberadaan manusia. Unsur-unsur memberi informasi kepada masyarakat, membujuk masyarakat, dan mengintegrasikan masyarakat adalah landasan bagi masyarakat. Sejarah perkembangan public relation di dunia dibagi dalam beberapa periode berikut ini. Yang pertama, periode tahun 1700 sampai 1800, di mana PR as Non-Organized Activity Period. Periode di mana public relation muncul dalam bentuk aktivitas yang tidak terorganisasi dengan baik. Di kala itu banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat umum untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Kegiatan diwarnai dengan cara yang sederhana, penyelenggaraan pidato, pertemuan, dan korespondensi antar individu. Banyaknya deklarasi kemerdekaan membuat periode ini disebut juga dengan periode Public of Independence. Yang kedua, periode tahun 1801 sampai 1865, di mana PR as Organized Activity Period. Seiring dengan adanya kemajuan atau perkembangan bidang industri, keuangan, perdagangan, dan teknologi, aktivitas public relation mulai terorganisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional, maupun internasional. Periode ini disebut masa perkembangan aktivitas PR, karena keberhasilan aktivitas PR dan pers yang mengampanyekan anti perbudakan di kawasan negara-negara Eropa, Amerika, dan negara maju lainnya. Yang ketiga, periode tahun 1866 sampai 1900, di mana PR as profesional. Pada masa ini, aktivitas PR berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran atau internal combustion engine. PR dimanfaatkan para robber barons atau tuan tanah perampok untuk kegiatan bisnisnya yang menganut asas laissez-faire, sistem ekonomi monopoli yang tidak memperdulikan nasib rakyat atau pekerjanya. Karena itu, public relation pada masa ini disebut masa the public to be demand period. Tahun 1811 sampai 1900. Yang keempat, periode tahun 1901 sampai 1919, di mana public di-inform period. Aktivitas public relation pada masa ini adalah melakukan investigative reporting atau reportasi investigasi untuk melawan para petani, populis, kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes keras tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para usahawan, politisi tidak bermoral, serta koruptor. Mereka mengupah wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi berita yang dimuat di media massa. Tercatat dalam sejarah public relation, pada tahun 1906, seorang praktisi dan sekaligus tokoh public relation di Amerika Serikat, Ivy Lee berhasil mengatasi krisis pemogokan massal yang melumpuhkan kegiatan industri pertambangan batu bara dan perusahaan kereta api Pennsylvania Railroad melalui strategi manajemen of PR handling and recovery. Dia bekerja sama dengan pihak pers yang mengacu pada Declaration of Principle. Yang kelima, periode tahun 1920 sampai sekarang, the public relation and mutual understanding period. Pada tahun 1923, PR dijadikan bahan studi, pemikiran, dan penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling pengertian, saling menghargai, dan toleransi di berbagai kalangan organisasi dan publik.
Berikut gambaran kronologis PR di dunia. Abad ke-19, PR di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang mandiri, didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahun 1865 sampai 1900, publik masih dianggap bodoh. Tahun 1900 sampai 1918, publik diberi informasi dan dilayani. Tahun 1918 sampai 1945, publik diberi pendidikan dan dihargai. Tahun 1925, di New York, PR sebagai pendidikan tinggi resmi. Tahun 1928, di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di fakultas sebagai mata kuliah wajib. Di samping itu, banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. Tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan banyak mengetahui. Tahun 1968, di Belanda mengalami perkembangan pesat ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin dan kontinu. Di Amerika, perkembangannya lebih ke arah bisnis. Tahun 1968 sampai 1979, publik dikembangkan di berbagai bidang. Pendekatan tidak hanya satu aspek saja. Tahun 1979 sampai 1990, profesional memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Tahun 1990 sampai dengan sekarang, terjadi perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional maupun internasional. Juga membangun kerjasama secara lokal, nasional, internasional, saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, iptek, sesuai dengan kebutuhan era globalisasi atau informasi saat ini. Evie Ledbetter-Lee lahir di Cedartown, Amerika Serikat pada tanggal 16 Juli 1934. Beliau meninggal di New York, Amerika Serikat pada tanggal 9 November 1987 di usia 58 tahun. Beliau dikenal sebagai seorang bapak dari public relation atau kehumasan modern. Beliau merupakan lulusan dari Princeton University dan merupakan seorang jurnalis untuk New York Times, The New York American, dan The New York World. Kemudian pada tahun 1903, beliau memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai seorang jurnalis dan bekerja untuk kampanye kandidat wali kota New York bernama Seth Low. Rex F. Harlow lahir di Winfield 18 Juni 1982. Harlow merupakan lulusan dari Central State Teacher College atau sekarang dikenal dengan University of Central Oklahoma. Beliau menjadi tertarik dengan dunia public relations, meninggalkan usaha keluarganya demi mendapatkan master degree dari University of Texas. Setelah menyelesaikan S3-nya di Stanford University, California, beliau bergabung dengan fakultas dan menjadi profesor edukasi. Selama di sana, Harlow mendirikan Public Relations Department. Harlow juga berusaha menjadikan PR sebagai profesi terakreditasi. Dia menganjurkan tanggung jawab sosial, termasuk kode etik, dan mempromosikan penggunaan penelitian sosiologi. Ia juga mendirikan Dewan Hubungan Masyarakat Amerika, yang kemudian dikenal sebagai Public Relations Society of America atau PRSA. George Creel lahir di Missouri, Amerika Serikat pada 1 Desember 1876, meninggal pada 2 Oktober 1953 di San Francisco, California. Beliau merupakan penulis dan wartawan Amerika dan juga sebagai Kepala Biro Publisitas Amerika Serikat selama Perang Dunia I. Beliau berperan banyak dalam membentuk program publisitas dan propaganda pemerintah. Beliau menggunakan teknik hubungan masyarakat modern untuk mempromosikan upaya perang di dalam dan di luar negeri dan menggalang dukungan populer untuk upaya perang dengan pria 4 menit, yakni pasukan sukarelawan yang terdiri dari 750.000 pembicara untuk pertemuan umum. Selanjutnya ada beberapa tokoh public relation Indonesia. Yang pertama ada Inke Maris yang lahir di Bogor 7 Desember 1948 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2020. Dia merupakan salah satu tokoh pendiri APRI. Dia juga dipercaya menjadi Public Relation Manager World Trade Center Jakarta pada tahun 1984 sampai 1986. Di tahun 2000 hingga 2001, ia juga pernah diangkat menjadi staf ahli bidang komunikasi Menko Perekonomian. Inke Maris juga pada tahun 1987 mendirikan perusahaan public relation bernama Inke Maris and Associates. Selanjutnya yang kedua ada Prita Kemal Gani yang dikenal sebagai pendiri dan pemilik The London School of Public Relations (LSPR) di Jakarta.
Ia juga merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Perhumas pada periode 2011. Selanjutnya yang ketiga ada Reita Sitanala. Ia bergabung dengan Indo Hubungan Ikan Publik dalam hubungan dengan Ogilvy dan Mather Worldwide sebagai konsultan hubungan masyarakat pada tahun 1994 sampai 1997. Pada tahun 1995, dia memberikan kontribusi terhadap pengenalan keberhasilan Nokia Mobile Phone di pasar Indonesia dalam menciptakan perusahaan dan citra merek. Ia juga mendirikan perusahaan yang bernama Lucid Communication yang dibangun pada tahun 2005 dengan spesialis di bagian teknologi and consumer lifestyle public relation. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang sejarah dan perkembangan public relation, mulai dari perkembangan di Indonesia dan juga di dunia. Nah, jadi kesimpulannya, menurut Onong Ucar Effendi ini dimulai dari tahun 1950, humas muncul di perusahaan minyak negara. Lalu dilanjut di tahun 1954 mulai diterapkan di kepolisian, dan juga di tahun 1970 semakin berkembangnya public relation ini di berbagai lembaga di Indonesia. Perkembangan public relation di dunia ini dikenalkan oleh seorang Ivili yang menjadi bapak public relation, dikarenakan ia berhasil menyelesaikan masalah yang ada di masa itu dan juga berhasil mencetuskan beberapa kata yang dipergunakan sampai sekarang. Dan yang terakhir ada tokoh-tokoh PR di dunia dan juga di Indonesia. Tokoh yang di dunia tentunya ada Ivili, Rev F. Harlow, dan juga George Krill. Dan juga tokoh di Indonesia yaitu Inke Maris, Prita Kemalgani, dan juga Reita Sitanala. Itu dia pembahasan yang udah kita paparkan di dalam video ini. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih juga yang udah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.